Oke, Sobat Safir Academy, kembali lagi bertemu dengan saya untuk pembahasan soal SKD CPNS 2021 pada tes intelijensia umum. Oke, langsung saja teman-teman kita ke soal yang pertama. Soalnya adalah terkait dengan pola bilangan. Teman-teman diminta untuk mencari selisih nilai K dan L. Yang mana K dan L adalah dua bilangan berikutnya dari soal pola bilangan ini. Oke, kita langsung cari polanya teman-teman ya. Oke, di sini 7 ke 10 itu polanya apa teman-teman? Oke, ditambah 3 ya. Oke, good. 10 ke 15 tambah 5. 15 ke 22 itu bertambah 7. 22 ke 31 bertambah 9. Nah, teman-teman lihat. 3, 5, 7, 9 ini kan selalu bertambah 2 teman-teman. Berarti ini kita tambahkan 2 jadinya 11 ya. Berarti K di sini berapa? 31 tambah 11 itu 42. Oke, maka sekarang L-nya berapa? Berarti ini tambah 13 teman-teman. Ya, berarti di sini L-nya jadinya berapa? 55 ya. Nah, sekarang soalnya adalah selisih nilai K dan L. Ingat, namanya selisih itu jawabannya harus selalu positif. Maka di sini yaitu L dikurangi K atau sama dengan 55 dikurangi 42 itu sama dengan 13. Jadi awas di sini ada negatif ya, tapi kita pilih yang positif karena selisih itu jawabannya selalu positif. Gitu ya teman-teman. Oke, kita ke soal berikutnya. Jika saya menyerah, maka masa depan saya hancur. Jika saya rajin, maka masa depan saya tidak hancur. Nah, di sini ada hancur dan tidak hancur. Maka dari soal ini kita tidak bisa langsung mencari selesaiannya, kecuali kita mengubah bentuknya. Oke, kita di sini ubah ya. Saya menyerah itu sebagai P misalkan. Di sini aja. P itu saya menyerah. Maka masa depan saya hancur. Misalkan Q. Oke. Soal ini, jika saya rajin, ini ya berarti R, maka masa depan saya tidak hancur. Nah, kalau hancur tuh Q, kalau tidak hancur jadinya negasi Q ya. Nah, bentuk ini tidak ada kesimpulannya teman-teman. Maka kita harus ubah. R maka Q ini disebut sebagai implikasi ya. Jadi saya tulis di sini. P maka Q itu namanya implikasi. Implikasi. Nah, bentuk ini teman-teman itu setara atau sama nilainya dengan negasi Q maka negasi P. Namanya kontraposisi dibalik terus dikasih tanda min ya. Nah, maka kita cari kontraposisinya dari ini teman-teman. Kalau dia positif jadinya negatif, maka negatif berubah jadi positif. Maka ini dibalik jadinya dikasih negatif, negasi R. Nah, saya kasih garis ya biar nggak bingung. Berarti di sini adalah Q maka negasi R. Nah, ini kita gunakan yang namanya silogisme. Berarti kita coret. Berarti maka jawabannya P maka negasi R. Ada nggak? Berarti jika saya menyerah, maka saya tidak rajin. Ada nggak? Nah, nggak ada ya. Berarti kita gunakan konsep lain teman-teman lagi. Berarti ada namanya implikasi, gitu ya, P maka Q, itu setara dengan disjungsi, yaitu negasi P atau Q. Nah, ini. P jadi negasi, berubah makanya jadi atau. Q-nya tetap. Berarti di sini kalau kita ubah jadinya apa? Kita sesuaikan ini berarti negasi P atau negasi R yang belakang tetap ya. Oke, maka apa berarti? Jika saya tidak menyerah atau saya tidak rajin. Jawabannya ada di opsi D ya teman-teman. Nah, lumayan agak membulat ya, agak susah. Jadi teman-teman harus hafal konsep implikasi itu setara dengan kontraposisi jadinya ini. Dan ini tadi namanya apa? Disjungsi. Harus hafal karena tidak ada kesimpulannya adalah bentuk silogisme atau implikasi biasa. Ini kan nggak ada di sini ya. Kita ubah ke disjungsi. Gitu ya teman-teman. Kita lanjut ke soal berikutnya. 7 mahasiswa menunggu giliran presentasi. Seno presentasi sebelum kukuh. Berarti Seno dulu baru kukuh ya. Seno baru kukuh. Kemudian Ludin sebelum Bayu dan Dani. Berarti Ludin dulu baru Bayu Dani. Di sini Bayu dan Dani tidak jelas siapa lebih dulu ya. Sedangkan
ganda sebelum Kukuh dan Bayu. Maka ganda sebelum Kukuh dan Bayu sama. Kukuh dan Bayu belum jelas siapa yang duluan. Irfan maju pertama. Saya tulis di sini misalkan. Irfan itu sama dengan 1 ya. Irfan nomor 1. Kukuh tepat sesudah Ludin. Berarti Ludin dulu baru Kukuh ya. Sini. Ludin dulu baru Kukuh. Kemudian di antara Bayu. Oh ini belum ya. Bayu tepat sesudah Kukuh. Berarti Kukuh dulu baru Bayu. Kemudian, nah ini. Di antara Bayu dan Dani tidak ada yang maju. Berarti B, D itu tidak maju. Saya coret di sini ya, tidak. Berarti dia di belakang nanti teman-teman. Giliran ganda tepat di antara Seno dan Ludin. Berarti Seno, ganda, baru Ludin ya. SGL. Oke. Giliran Bayu sebelum Dani. Berarti Bayu sebelum Dani. Maka Bayu dulu baru Dani ya. Oke, sekarang kita buat kotaknya teman-teman di sini. Ada 7 ya. Mohon maaf kotaknya tidak bagus ya. Mencong-mencong nggak apa-apa. Yang penting tuh 1, 2, 3, 4, 5 kurang 1, 6, 7 ya. Oke, yang pertama adalah Irfan. Kita kasih tanda tenang. Berarti di sini Irfan. Nah, tadi ingat di sini Bayu dan Dani kan tidak ada yang maju teman-teman. Tapi Bayu dulu baru si Dani. Berarti di sini BD jelas ya. BD. Oke. Sekarang kita pilih ke kalimat berikutnya. BD. Kita ke 1 dulu teman-teman. Seno S baru K ya. Maaf kursornya. SK. Kemudian kita tulis yang SGL dulu teman-teman. Di sini misalkan S, G, baru L. Biar tahu urutannya ini kita centang. Kemudian L itu sama siapa? L sama K di sini ya. Maka di sini L, K. Kemudian K baru B. Berarti ini B. B baru ke D ya. Nah, ini sudah berapa teman-teman? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pas ya sama Irfan tadi kan ke-7. Berarti kita tuliskan di sini. Karena BD sudah ada di sini, maka kita tulis di sini adalah S, G, L, K. Nah, seperti itu teman-teman. Ya lumayan bingung untuk soal analisis. Memang cukup rumit ya untuk soal analisis. Baru kita baca ke soalnya sekarang. Mahasiswa yang presentasi pada urutan ketiga adalah, nah ini 3 adalah si G. Maka jawabannya adalah opsi E ya. Yang ada di urutan ketiga adalah si ganda. Sementara di sini jelas ya bahwa Bayu tepat sudah Kukuh. Dan tadi ini ya, Bayu dan Dani tidak ada yang maju. Maka jelas dia ada di urutan akhir teman-teman. Nah, maka kita bisa langsung di sini pakai BD itu urutan ke-67. Itu ya. Semoga penjelasan yang saya berikan bermanfaat. Terima kasih.